Assalamualaikum, selamat sore. Sebelumnya, apakah benar ini nomor pelayanan konseling via online? Waalaikumsalam. Iya, selamat sore. Maaf, ini dengan siapa ya? Oh iya kak, perkenalkan ini Amel dari Sragen. Oh iya, Mbak Amel, salam kenal juga. Nama saya Kidea. Jadi benar kami melakukan layanan konseling via online. Jadi ada yang bisa dibantu? Jadi gini mas, saat ini saya sedang mengalami kegelisahan. Kemudian disarankan oleh teman saya untuk mencari layanan konseling untuk mencari solusi atas permasalahan yang saya alami. Jadi saya menghubungi layanan konseling via online ini. Oh, begitu ya, Mbak. Iya, Mbak Amel. Jadi kami membuka layanan konseling via online ya karena sedang ada pandemi seperti ini kan. Sehingga layanan konseling hanya sebatas via online saja. Nah, karena nanti kita akan melakukan proses konseling, maka baiknya saya akan menjelaskan apa itu konseling. Jadi, konseling ini merupakan aktivitas yang dilakukan oleh konselor untuk menggali masalah klien dan mencari solusi bersama. Adapun tujuannya ya Mbak, di sini memberikan klien dukungan untuk mengubah perilaku yang salah, membantu klien menyelesaikan masalah, dan juga meningkatkan kepercayaan diri klien. Konseling ini pun ada prosesnya ya Mbak, di mana nanti kita juga melalui proses ini. Yakni yang pertama proses pembukaan, yang kedua eksplorasi, lalu problem solving, dan yang terakhir kesimpulan. Saat proses konseling ini ya Mbak Amel dipersilahkan untuk bercerita dan terbuka saja ya Mbak. Dan di sini Mbak Amel tidak usah takut serta ragu. Karena di sini saya juga menjunjung kode etik dan etika terhadap klien sendiri. Apakah sudah jelas Mbak Amel? Iya kak, cukup jelas. Dari yang Kak Kidia katakan, jadi saya perlu terbuka dalam mengungkapkan perasaan, begitu kan? Betul Mbak Amel, jadi rileks saja ya demi kenyamanan proses konseling nanti. Nah, terkait kontrak, jadi jika dirasa sudah cukup untuk hari ini, maka nanti bisa diselesaikan saja saat itu juga. Lalu, sangat boleh kok Mbak apabila Mbak Amel ingin melanjutkan di lain hari lagi bersama saya. Sedangkan untuk durasi konseling, apa kira-kira dengan waktu 1 jam saja cukup Mbak? Saya rasa sih cukup ya kak untuk waktu 1 jam. Oke Mbak Amel, nah jadi kita telah melakukan tahap pembukaan. Nah, tahap selanjutnya adalah tahap eksplorasi, di mana di sini Mbak Amel dipersilahkan untuk bercerita dan mengeluarkan unek-unek apa saja yang Mbak Amel rasakan. Jadi selama ini, masalah apa ya Mbak Amel sedang rasakan dan gelisahkan? Jadi gini kak, saya kan mahasiswa semester 5 program studi bimbingan konseling Islam. Nah dari semester ke semester biasanya IPK saya tuh selalu 4. Kemudian di semester kelima ini karena sedang pandemi COVID, kegiatan perkuliahan semuanya diganti secara online dan daring. Dengan segala keterbatasan yang ada, misalnya seperti siangnya jelek, kemudian tugasnya yang membantai dan gak jelas, dosennya pun juga kadang gak jelas. Nah itu menyebabkan saya tuh stres. Akhirnya saya jadi kurang semangat dan kurang termotivasi untuk menjalani perkuliahan. Saya juga kesulitan memahami materi yang diberikan oleh dosen. Akibatnya IPK saya tuh turun jadi 3,4 karena kesulitan belajar seperti biasanya. Oh jadi gitu ya Mbak. Jadi nampaknya Mbak Amel saat masa pandemi ini merasa agak stres dan kesulitan belajar gitu kan Mbak? Iya kak, bener. Karena itu saya jadi sulit memahami perkuliahan secara maksimal. Belum lagi jaringan sering lemot karena rumah saya di desa. Gitu ya Mbak. Tadi juga Mbak Amel nyampain bahwa Mbak Amel kurang semangat dan kurang termotivasi. Apakah benar begitu Mbak? Oh iya kak, bener. Saya jadi kurang mood untuk belajar, bahkan terkadang ngerjain tugas juga males.
Jadi gitu Mbak, saya jadi bisa merasakan yang Mbak Amel rasain sih. Jadi saya juga cukup paham bahwa Mbak Amel kelihatannya agak sulit untuk beradaptasi dengan perkuliahan daring ini. Iya kan Mbak? Iya kak, saya merasa kesulitan untuk menyesuaikan perkuliahan daring ini karena rasanya memang berbeda dengan ketika kuliah offline. Kan jurusan bimbingan konseling Islam itu ilmu terapan. Nah, jadi harusnya mahasiswanya langsung praktek di lapangan sebagai aksiologi dari materi yang dipelajari di kelas. Tetapi karena sekarang sedang pandemi, jadi nggak bisa praktek sama sekali, Kak. Kalau ada praktek pun banyak keterbatasannya. Oh, jadi gitu ya Mbak. Memang sulit ya. Saya jadi maklum dengan perasaan Mbak Amel. Nah, lalu kalau boleh tahu, selama pandemi ini, apa pernah Mbak Amel tidak mengerjakan tugas dari dosen? Belum pernah sih, Kak. Semua tugas yang diberikan saya kerjakan dengan tuntas, meskipun banyak dan deadline-nya semua tugas hampir bersamaan. Nah, di awal tadi Mbak Amel juga sempat mengatakan bahwa Mbak Amel kurang bersemangat dan kurang termotivasi. Nah, apakah hal ini hanya pada perkuliahan saja Mbak atau juga pada pekerjaan yang lain? Iya Kak, saya kurang bersemangat dalam perkuliahan saja. Sedangkan pada kegiatan yang lain saya tetap semangat seperti biasanya. Dulu pun pas ketika kuliah offline saya selalu semangat, bahkan dulu saya bisa terbilang ambis. Nah, saya semakin paham Mbak, sepertinya Mbak Amel ini memerlukan motivasi untuk menghadapi perkuliahan daring, supaya dapat semangat lagi untuk bisa memahami materi perkuliahan dan meningkatkan nilai kan Mbak? Iya Kak, sepertinya memang saya tuh perlu motivasi karena jujur saya kurang memiliki support system, bahkan bisa dibilang nggak ada. Oke, itu ya Mbak. Nah, ketika Mbak Amel merasa tidak semangat dan juga tidak termotivasi, bahkan ketika saat stres, sebenarnya apa sih yang Mbak Amel lakukan untuk melampiaskannya? Biasanya saya suka nonton YouTube-nya si Keanu Agil sama nonton anime pagi sampai pagi lagi Kak. Soalnya hobi banget saya nonton anime. Oh, nampaknya Mbak Amel merasa seneng ya ketika nonton anime. Ya, saya memang mengerti sih, menonton anime ini memang asik, karena juga saya nonton juga. Tetapi dengan hal ini, apakah bisa membuat Mbak Amel termotivasi dan kembali semangat, Mbak? Sepertinya enggak sih Kak. Justru saya merasa menonton anime itu membuang-buang waktu. Karena terkadang membuat saya jadi lupa waktu dan males buat ngapa-ngapain. Tadi kan Mbak Amel bilang bahwa Mbak Amel ini takut nilai Mbak mengalami penurunan. Dan juga Mbak Amel kehilangan motivasi serta semangat dalam kegiatan perkuliahan. Namun ketika melampiaskannya dengan menonton anime, ternyata juga tidak mampu membantu Mbak Amel sendiri. Nah, menurut Mbak Amel, apakah pelampiasan ini merupakan hal yang efektif? Menurut saya sih tidak ya Kak. Saya malah merasa semakin malas dan tidak bersemangat karena terlalu asik dan nyaman, sehingga saya tambah malas melakukan kegiatan yang lain. Hal itu malah terkadang membuat saya merasa tidak berguna karena sehari bahkan seharian penuh saya hanya menonton anime dan tidak melakukan sesuatu kemaslahatan apapun yang bermanfaat. Oh, jadi seperti itu ya, Mbak. Nah, sampai sejauh ini sepertinya saya sudah memahami dan juga sudah bisa melihat bahwa sebenarnya Mbak Amel ini merupakan orang yang rajin dan optimis. Hanya saja karena situasi pandemi seperti sekarang ini menjadi penyebab Mbak Amel kurang bersemangat
dan termotivasi. Bahkan Mbak Amel menjadi sulit beradaptasi dengan aktivitas perkuliahan daring. Saya rasa sebenarnya dengan adanya COVID ini membuat kita sadar akan kemampuan dan batasan diri kita sendiri, serta membuat kita lebih peduli dengan diri kita sendiri kan Mbak. Apalagi peduli dengan kesehatan tubuh kita. Nah, kita perlu sadar diri dan rendah hati karena sebenarnya kita hanyalah makhluk yang lemah dan tidak punya kekuatan jika Tuhan berkehendak. Fenomena pandemi ini seharusnya menjadikan kita merendah dan merefleksikan diri bahwa manusia sama sekali tidak pantas untuk menyembuhkan diri, dan membuat kita semua menyadari kan Mbak bahwa nikmat damai dan juga sehat sangatlah patut untuk disyukuri. Iya sih Kak, semakin saya pikir saya semakin sadar bahwa memang peduli terhadap diri sendiri itu memang penting, karena ya seperti yang kakak bilang bahwa bahagia dan damai memang perlu bagi masing-masing diri kita. Nah, mungkin juga saya kurang mendekatkan diri sama Allah, mungkin juga saya kurang bersyukur, jadi setiap apa-apa yang saya lakukan itu terasa gak ada gunanya dan saya selalu merasa kurang. Jadi ya mungkin memang perlu kesadaran dari diri saya sendiri, begitu. Iya Mbak, benar sekali. Jadi dengan bersyukur dan berdamai dengan diri sendiri ini dapat menimbulkan semacam ketenangan jiwa sehingga dapat menetralisir stres. Nah, tadi kan Mbak Amel kan suka kan menonton anime dan menonton YouTube. Mbak Amel juga bisa loh menentukan kapan waktu yang tepat dan juga mengalihkan konten ke konten yang lebih bermanfaat tentang akademik dan keilmuan. Ada juga kok Mbak konten YouTube yang bermanfaat dan juga asik ditonton. Kalau yang linear dengan jurusan Mbak itu, saran saya ada channelnya Ferry Irwandi, Media Kunci, NetGeo, Jedanulis, dan lainnya. Sepertinya saya memang perlu memfilter konten yang mendukung akademik dalam berkuliah saya. Tapi saya tetap boleh kan Kak menonton anime dan konten kesukaan saya? Soalnya saya juga ngefans Kak sama Keanu. Iya Mbak, tetap bisa kok. Tinggal atur aja waktunya. Bisa juga Mbak Amel jadiin hobi Mbak ini sebagai self reward karena telah selesai mengerjakan tugas dan target perkuliahan. Nah, itu malah bisa sih menjadi pemantik semangat Mbak. Karena sekecil apapun usaha yang kita lakukan dan sekecil apapun hasil yang kita dapatkan, kita tetap harus Mbak menghargai dan mengapresiasi diri sendiri. Oh, iya sih Kak, ide yang bagus. Oke, nanti akan saya coba praktekkan. Jadi kita sudah sampai ke tahap kesimpulan ya Mbak. Saya sudah bisa menyimpulkan bahwa di sini Mbak Amel kelihatannya sudah memiliki keputusan yang akan diambil dengan melakukan kegiatan yang bisa membantu Mbak Amel dari proses konseling ini. Iya Kak, makasih ya karena udah mau mendengarkan cerita saya, sudah mau mendengarkan segala keluh kesah dan kegelisahan tentang permasalahan saya kuliah daring ini. Sekarang saya jadi lebih lega. Jadi pada titik ini apakah menurut Mbak Amel masih ada yang kurang? Baik itu perasaan Mbak Amel yang kurang tersampaikan maupun penjelasan saya yang saya katakan, sehingga diperlukan pertemuan lagi. Saya kira sudah cukup sih Kak dari apa yang Kak Kidia sampaikan. Baiklah Mbak, kalau begitu maka sesi konseling ini dapat saya akhiri dan saya cukupkan. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih karena sudah mempercayakan saya sebagai konselor dan menemani Mbak Amel untuk menyelesaikan masalah Mbak Amel. Iya Kak, siap. Saya juga sangat berterima kasih atas berbagai nasihat dan pencerahan serta waktu luang yang Kak Kidia berikan untuk saya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.